Sekarang, mari kita jelajahi perjalanan intelektual seorang tokoh yang tidak sepopuler nama-nama besar seperti Fazlur Rahman atau Al-Farabi, tapi punya pengaruh penting dalam dunia studi Al-Quran kontemporer, Mustansir Mir. Saya akan membawamu mengenal tokoh ini secara naratif, sederhana, dan runtut. Karena meskipun pemikirannya bernuansa akademik tinggi, semangat dasarnya adalah menjembatani makna wahyu dengan dunia manusia modern. Bagian 1. Lahir dalam tradisi, tumbuh dalam dialog. Mustansir Mir lahir di Pakistan, negara yang menjadi tempat tumbuhnya banyak pemikir muslim penting pasca kemerdekaan, Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman. Sejak awal, Mir menunjukkan ketertarikan terhadap sastra Arab klasik, tafsir Al-Quran, dan hubungan antara teks keagamaan dengan gagasan rasional modern. Ia menempuh pendidikan doktoralnya di University of Michigan, ES, dengan fokus pada kajian sastra dan retorika dalam Al-Quran. Pilihan ini penting karena menjadi ciri khas pemikirannya kelak. Membaca Al-Quran bukan sekadar sebagai kitab hukum, melainkan teks sastra ilahi yang syarat makna, keindahan, dan argumentasi. Bagian 2, Al-Quran sebagai wacana ilahi yang terbuka. Kalau kita ringkas pemikiran Mustansir Mir dalam satu kalimat, maka itu adalah Al-Quran bukan hanya memberitahu manusia apa yang harus dilakukan, tetapi mengajak mereka berpikir, merasakan, dan merenung. Dalam karya terkenalnya, Coherence in the Quran, ia mengangkat isu yang selama ini menjadi perdebatan. Apakah Al-Quran punya struktur logis dan narasi yang mengalir? Banyak orientalis barat mengkritik Al-Quran karena dianggap acak, tidak runtut seperti Injil atau teks-teks Yunani. Tapi Mir dengan elegan menunjukkan bahwa Al-Quran punya struktur internal yang koheren, meski tidak linear. Koherensinya sering bersifat simetris, seperti cermin. Ayat-ayat di awal dan akhir surat saling melengkapi. Tema-tema dalam surat dibentuk melalui pola linguistik, pengulangan, dan alur emosi. Pemikirannya dekat dengan teori Nazm. Dalam tafsir klasik seperti yang diajukan Amin Ahsan Islahi dan sebelumnya Hamiduddin Farahi, namun dengan pendekatan yang lebih modern dan analitis. Bagian 3. Inspirasi intelektual. Beberapa tokoh yang paling memengaruhi Mustansir Mir adalah Fazlur Rahman yang memperkenalkan double movement theory dalam memahami Al-Quran dari konteks ke prinsip, lalu dari prinsip ke konteks baru. Islahi dan Farahi, dua mufasir dari anak benua India yang meyakini bahwa Al-Quran punya struktur tematik yang mendalam. Namun, ia juga belajar banyak dari pemikir barat, terutama dalam bidang hermeneutika, ilmu tafsemiotika, yang membantunya menjelaskan bagaimana makna dalam Al-Quran dibentuk, ditata, dan dikomunikasikan. Jadi, kita bisa katakan Mir bukan hanya pengkaji Islam, tapi juga seorang penafsir naratif dan estetis yang ingin menghidupkan kembali jiwa literer dalam membaca wahyu. Bagian 4. Tafsir, sastra, dan kemanusiaan. Salah satu kekuatan Mustansir Mir adalah caranya membaca Al-Quran secara sastrawi, tapi tidak kehilangan bobot etika dan spiritual. Dalam banyak tulisannya, seperti Verbal Idioms of the Quran atau Understanding the Islamic Scripture, ia menekankan pentingnya menguasai bahasa Arab bukan hanya gramatikal, tetapi rasa bahasanya. Melihat ayat bukan sekadar perintah atau larangan, tapi dalam konteks dialog dengan manusia. Memahami Al-Quran sebagai teks yang interaktif, yang menggugah kesadaran moral dan spiritual bukan hanya memberitahu hukum. Ia tidak menolak tafsir hukum atau teologis, tetapi menegaskan bahwa dimensi sastra dan emosi dalam wahyu adalah kunci untuk memahami pesan Tuhan secara utuh. Bagian 5. Di tengah perdebatan Islam klasik dan modern, Mustansir Mir banyak menulis dalam bahasa Inggris dan berkontribusi di jurnal-jurnal Islam kontemporer. Ia aktif di kalangan akademisi muslim di barat, namun tetap berakar pada warisan tafsir klasik. Sikapnya sering disebut sebagai jalan tengah, karena ia tidak terjebak dalam tafsir ultraliberal yang sepenuhnya membongkar tradisi. Tapi juga tidak kaku dengan pendekatan klasik yang mengabaikan perkembangan ilmu dan budaya modern. Bagi Mir, Al-Quran adalah kitab zaman apapun, asal dibaca dengan hati terbuka, akal yang aktif, dan kecintaan terhadap keindahan wahyu. Kesimpulan ruh pemikiran Mustansir Mir. Inilah simpul dari cara berpikir Mustansir Mir. Prinsip, makna, koherensi teks. Al-Quran bukan acak, tapi disusun secara tematik dan estetik.
Di Al-Quran tidak menggurui, tapi berdialog. Kesatuan tema, tiap surat punya benang merah maknawi. Estetika wahyu, keindahan bahasa adalah bagian dari bukti keilahiannya. Menjembatani antara klasik dan modern. Membaca Al-Quran harus seperti memasuki ruang batin, bukan hanya ruang pikiran. Mustansir Mir. Kalau kamu tertarik, kita bisa lanjut ke penjelasan detail tentang struktur surat Al-Quran menurut Mir, bandingan antara Mir, Islahi, dan Nasr Hamid Abu Zaid. Contoh analisis sastra terhadap satu surat dalam Al-Quran menurut Mir. Ingin saya lanjutkan kemana?